Khususnya Garuda 741 sudah mempersiapkan. Itu dia mungkin strategi apakah di babak awal untuk bisa sedikit menahan lawan di awal ini. Itulah dia yang sebagai strategi dari kedua kumpulan. Ini dia, kita tahu bagaimanakah dengan jersey kebanggaannya. Ini dia dari salah satu dengan merah berkombinasi. Ini dia emas yang kita tahu di sana, kuning emas dengan sponsor tunggalnya kita tahu BMS jersey. Ini dia yang sudah memberikan yang terbaik kepada satu tim Garuda 741 ini. Baik, klip yang sudah kita dengar kembali, kedua tim persiapan dan juga penonton dalam menyaksikan laga lanjutan di 32 besar antara Garuda 741 yang akan berhadapan dengan Nankarsu FC. Ada Pro 09 Buja. Itulah line up yang diturunkan dari official Bani Toyib dan Syad. Siapakah kembali pemain yang diturunkan? Tidak kalah hebatnya dari Nankarsu. Baik, untuk kita saksikan di mana dua kapten masing-masing. Ada Hobir dan juga kita tahu dari tim Garuda 741 ini. Perpanjangan waktu 7 menit setengah kali 2. Oke. Biru, kuning. Coin toss, itu dia. Bagaimana posisi? Itu pinta di mana kita saksikan Garuda 741 dengan jersey kebanggaan. Baik, berpanjang. Itu dia penonton. Kita saksikan kembali bersama-sama pertandingan babak yang pertama. Ini dia penonton, kita saksikan lanjut saja. Kita mengalihkan perhatian ke lapangan. Sentuhan bola yang pertama dari tim Garuda 741 yang mencoba dari Hamid tadi, sedikit melebar dari serangan ke kiri. Ini dia, kita saksikan langsung saja memberikan umpan panjang dan umpan diagonal yang tidak disia-siakan oleh Garuda 741. Ada Flow. Ini dia, kita saksikan salah satu pemain kelahiran Nusa Tenggara Timur yang kita tahu, nomor punggung 19 saudara Flow, hati-hati, yang dulunya memperkuat kita tahu satu tim yang berada kali ini menempatkan dengan bendera di Liga 2. Yang kita tahu, kita saksikan Liga 2 Indonesia. Bagaimanakah dengan Flow yang dulunya menjadi pemain cadangan di bangku cadangan, salah satu pemain kelahiran Nusa Tenggara Timur ini dia lagi Flow, masih seorang Flow yang mencoba kembali bola dikuasai oleh pemain nomor 9. Kita saksikan, berbahaya, hampir saja satu peluang yang mencoba dari saudara Puja tadi, di mana umpan yang matang memanjakan sayang. Itu dia terjadi, masih belum bisa untuk diambil alih tadi oleh rekannya. Lagi-lagi tekanan berbahaya, hampir saja untuk ada seorang tantang. Masih berikan pada umpannya tadi, sedikit memblok bola dalam satu serangan yang dilakukan di menit awal ini oleh pemain-pemain dari Garuda 741. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini salah satu peluang yang mencoba dari tim Nankarsu yang sedikit mencoba di sana mengatur lagi dalam serangan yang diharapkan 1-2 kerjasama Neni. Hati-hati, berbahaya peluang Garuda sangat-sangat. Kita saksikan hampir saja di menit awal ada sedikit terjadi kesalahan dari pemain belakang. Itu dia, hati-hati Nankarsu. Serangan kembali mencoba di sana. Ada Hamid yang memberikan kembali ke lini pertahanan, mencoba lagi dengan seorang Hamid. Kita saksikan di sana umpan dalam kerjasama yang terlalu cepat tadi, bola yang belum bisa terkontrol kembali oleh saudara Hamid ini, hanya menghasilkan gol kick atau tendangan gawang. Kita saksikan di sana masih menantinya saudara Tam-Tam yang akan menempatkan bola dalam tendangan gawang. Ini dia lebih cepat kembali yang mencoba di sana untuk sedikit keluar
dari tekanan pemain-pemain Garuda ini. Ini dia lagi Garuda 741, coba mendapatkan pada Hamid tadi, berikan pada Blue, berbahaya dari sebuah serangan dari belah kiri tadi melakukan. Ini dia dari Garuda 741 masih dalam lega, coba dihalau kembali bola, terpotong tadi oleh pemain Nankatsu. Lagi-lagi tekanan, ya hasilnya kembali bola keluar tadi lebih cepat. Gagalnya dalam satu serangan yang dilakukan dari sisi kiri. Ini dia hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja dari Nankatsu. Kita saksikan di sana sudah lakukan dia tendangan ke dalam. Coba halau bola terkawal dengan satu pemain yang kita tahu ada Dewanda sebagai palang pintu pertahanan. Orang belakang itu dia. Cukup baik Dewanda kembali mencoba mengawal pergerakan Hobir pemain Nankatsu. Ini dia berikan umpannya ke kanan lagi. Ada seorang Blue. Hati-hati dengan Blue. Mencoba dari kanan. Satu gerakan dalam serangan. Ada Bujak. Masih Bujak. Berbahaya. Potong saja bola tadi oleh salah satu pemain yang mencoba. Ada seorang Neni. Itu dia Neni yang membuat kembali mampu sedikit mempressing pemain-pemain Garuda 741 ini. Hanya menghasilkan gol kick saja kita satukan. Ini dia kembali penonton. Sebuah serangan yang mencoba Nankatsu. Berikan kepada Hobir. Menekan dari kanan. Masih gagal kandas serangan Nankatsu. Berbalik kembali Garuda 741. Malirkan sebuah serangan dari lini tengah. Ini dia sedikit mencoba dengan gerakan sendirian tadi dengan skill individunya. Memberikan pada Hamid. Sayang. Lagi-lagi gagalnya seorang Hamid tadi. Di mana 1-2 ruang umpan dalam kerjasama, tapi saya terlalu cepat kehilangan bola, belum bisa melindungi dengan begitu tenang lagi bola. Mencoba kembali, kita saksikan permainan Nankatsu yang mengalirkan serangan lebih cepat keluar dari tekanan Garuda. Ini dia umpannya. Apakah mengenai tadi dengan penjaga gawang? Apakah hanya menghasilkan? Benar, itu dia yang terjadi, tepisan yang dilakukan oleh penjaga gawang. Sekaligus memberikan ini dia dalam tendangan ke dalam saja. Kita saksikan dari tim Nankatsu sudah lakukan dia, berikan pada pemain nomor punggung 10 yang kita tahu. Ada apa? Masih agak susah tadi dalam menemukan di mana posisi dalam tendangan tadi, masih sedikit melenceng. Hanya menghasilkan tendangan gawang sudah lakukan. Satrio penjaga gawang Garuda 741 menekan lewat Hamid. Ini dia salah satu pemain dia memberikan umpan-umpan dalam kerjasama sebagai pemain tengah. Mencoba dari sisi kiri lagi, berikan pada rekannya, maksudnya kepada seorang Afrizal. Sayang, terlalu cepat lagi-lagi bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Sudah lakukan dia yang mencoba kembali serangan. Ada Hamid di sana. Lalu bola mencoba Nankatsu. Itu dia. Lagi-lagi masih gagal. Cepatnya kehilangan dalam momentum. Itu dia yang terjadi dari tim Nankatsu. Hati-hati lagi dalam melakukan serangan. Yang mencoba kembali kita saksikan Garuda 741 mengalirkan dalam serangan ini, dia mengembangkan kembali permainannya. Yang mencoba dengan saudara Hamid, ujung tombak ada di sana. 1-2 gerakan dia masih bisa diduduk kembali, dipotong bola oleh salah satu pemain Nankatsu. Serangan kembali dari kanan, mencoba memindahkan ke tengah. Sayang Flow, itu dia kembali terjadi kontrol bola yang tidak sempurna, yang membuat kembali bola tidak terkawal dengan itu baik. Itu dia bola yang sekaligus memantul tadi keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Sudah lakukan kembali menekan Robin. Ini dia satu peluang dari tim Nankatsu. Belum bisa melewati pemain belakang yang cukup baik Garuda 741. Mengalirkan serangan dengan Denanda. Masih Denanda. Denanda kembali ke tengah dia. Berikan pada salah pemainnya yang mencoba di sana. Kita saksikan ada 12 Rafael. Rafael gagal. Dibantu Hamid lagi. Mencoba Hamid sendirian dia. Lebih berhati-hati Hamid untuk bisa melindungi bola di sana. Pindahkan sedikit, berikan nomor 12 ada Rafael. Masih Rafael pindah bola. Asa yang 1-2 antara Rafael dan Hamid. Itu terjadi masih sedikit miskomunikasi yang kurang sedikit berjalan. Umpan dalam kerjasama yang menjadikan gagalnya serangan yang dilakukan Garuda ini. Masih cukup aman kedua tim. Permainan yang sudah dilakukan dari menit yang berjalan babak pertama ini. Ini dia tekanan Garuda. Hampir saja ada ruang sedikit tadi memberikan kepada pemain Garuda ini. Pemain belakang yang mencoba, untungnya ada Tamta. Meskipun bola yang sedikit tadi bisa dilakukan mempressing lagi kepada satu ujung tombak Garuda. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam, masih aman lini pertahanan. Ini dia memberikan pada penjaga gawang, langsung kita saksikan seorang Aong ke depan langsung yang mencoba kembali dalam serangannya. Ada Dewanda, masih Dewanda kerja sama dia kepada satu rekannya, ada Afrizal di sana. Ke belakang pada Hamid, masih Hamid berikan pada Dewanda. Dewanda duel yang mencoba dengan pemain Nankatsu, ada Hobir. Hobir penguasaan dia kepada rekan Neni. Masih ada Neni mengejar bola dengan Hamid yang dimenangkan Hamid. Pindahkan bola ke kanan kepada saudara Afrizal. Masih Afrizal. Garuda 741 mengalirkan serangan Tamta.
Masih ada di sana, kita saksikan yang sedikit menghalau bola dalam serangan Garuda 741 ini. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Baik, menit waktu yang sudah berjalan, kita saksikan kembali penonton. Ini dia serangan demi serangan yang dilakukan dua tim yang masih belum bisa memecah. Kebuntuan masih terjadi, bisa dikatakan dua tim yang harus bermain hati-hati lagi. Ini dia kembali kita saksikan, ada Tamtam terkawal, potong bola oleh Hamid. Mencoba Hamid berikan pada rekan, ini dia kapten. Ada Afrizal, coba sedikit menggocek pemain dari satu tim ini. Masih belum bisa cukup baik dalam permainan yang kita tahu. Nankatsu mencoba dari tengah lagi, mengalirkan serangan ke kanan. Dia mengejar bola, sayang terlalu cepat, lagi-lagi kehilangan momentum yang untuk bisa melakukan dalam serangan Nankatsu. Itu dia terjadi, masih dalam kesalahan, harus hati-hati lagi dalam apa yang diharapkan. Hampir saja tadi bola untuk kita saksikan, untuk kembali terlewat dengan Hobir. Balik lagi bola di pengalaman penguasaan, kita saksikan dari Garuda 741. Sangat tepat di mana umpan yang diberikan. Sayang penyelesaian lagi-lagi. Ini dia, masih ada Hobir. Nankatsu menegang, potong saja bola oleh Afrizal. Bola yang keluar meninggalkan garis 8 permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja untuk tim Nankatsu. Ini dia Hobir yang akan mengambil ancang-ancang. Masih kita menanti, Hobir sudah lakukan, tidak ada yang menemani. Di mana umpan hampir saja. Hati-hati lagi. Untung kembali bola masih bisa terkawal di sana. Masih kurang begitu sempurna dalam umpannya. Ini dia, ada Neni ke belakang lagi, mencoba pemain Garuda yang mencuri bola di sana. Masih susah, masih sangat disayangkan peluang-peluang yang didapatkan tim Garuda 741 ini. Masih gagal dia. Apa yang diharapkan dalam satu kerjasama, kehilangan momentum lagi-lagi yang membuat gagalnya dalam serangan. Dia kembali mencoba dari tim Nankatsu, terus mengimbangi dalam permainan Garuda. 1-2 dalam kerjasama, hanya menempatkan pemain-pemain ujung tombak 2 di sana. Itu yang mungkin bisa dilakukan dari coach pelatih, karena dia tahu materi yang lebih baik di lapangan dengan pemain Garuda ini. Di mana Nankatsu menempatkan hanya strategi yang harus bisa memberikan kembali untuk mengawal dan mengimbangi mungkin dalam permainan di lapangan. Inilah yang dilakukan masing-masing dari coach atau pelatih tim. Garuda 741, ada Tamtam menghalau kembali bola, dapat diselamatkan oleh pemain nomor punggung 10. Ini dia, hati-hati ya, masih gagalnya tadi. Mencoba di sana, ada bola, ada Flo yang masih mengejar, kita saksikan. Masih menanti Flo ke belakang, berikan pada Hamid. Masih Hamid kembali ke tengah, dia berikan pada rekannya yang mencoba Hamid lagi. Masih mencari siapakah Hamid. Hamid sendirian saja, mencoba otak-atik bola, berikan pada ini dia, kita saksikan Rafael ke kanan, dia berikan pada 12. Ada seorang Rafael, inilah Rafael yang lakukan peluangnya, mencoba Garuda, tapi terhenti bola dalam serangan. Ini dia berbalik, kita saksikan. Hampir saja kita saksikan bola yang sekaligus memasuki studio kami. Untuk saja kami dapat sedikit menepisnya untuk kembali sebagai komentator menemani Anda. Ini dia kembali satu serangan dari Hamid. Mencoba dari Hamid ke kanan, dia Garuda menekan lagi-lagi, terus melakukan dengan satu pemain nomor 19. Ada Tamtam menghalau kembali bola dan hanya hasilnya melakukan tendangan ke dalam saja dari tim Garuda. Ini dia satu peluang yang mencoba di sana, akan melakukan sebuah servis bola mati. Pendek saja, kembalikan bola ke jantung pertahanan atau kepada penjaga gawang yang tidak beresiko tadi. Mencoba alirkan bola lagi kepada rekannya kapten tim. Ini dia saudara Afrizal. Tengah dia, coba balikan bola kepada 12 Rafael. Masih Rafael berikan pada Hamid, pindah bola. Dan Anda, ini dia yang mencoba di sana. Kita saksikan seorang Dewanda, balik bola nomor punggung 4, ada Dewanda. Gagal Dewanda, Obed sendirian. Tapi cepatnya yang kita tahu, di mana pemain-pemain dari Garuda 741 hampir membuat kesalahan. Strategi yang cukup baik dari tim Nankatsu untuk serangan balik. Itu dia counter attack yang hati-hati, selalu waspada Garuda 741. Hampir saja kita saksikan di sana ada kehilangan. Lagi-lagi dalam satu peluang yang sedikit salah. Itu dia serangan balik yang kita dapat saksikan tadi dari tim Nankatsu, hampir saja dengan seorang Hobi. Lebih cepat juga pemain Garuda untuk bisa menutup ruang dari Hobi. Itu dia hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja penonton. Ini dia satu peluang yang mencoba kembali, yang mengalirkan, mengembangkan permainan dari Nankatsu. Tekanan yang mencoba berikan pada main nomor 10. Ada Akbar.
Bagaimanakah dengan Akbar? Lepas lagi dalam serangan yang mencoba Garuda. Ini dia tekanan yang dilakukan. Ada Aprijal, masih Aprijal, lepas, hati-hati Tanta. Masih ada pemain lagi yang mencoba menghadang dalam serangan pemain Garuda 741. Ini dia Denanda. Masih kita saksikan tindakan bola ke depan langsung kerjasama kepada Hamid. Masih di lini tengah bola dalam penguasaan pemain Garuda 741 ke depan langsung yang mencoba di sana dalam serangan Garuda. Gagal di kaki pemain dari Nankarsu, berbahaya. Masih dengan tenang saudara Dewanda tadi berikan kepada Hamid. Masih Hamid kita saksikan siapa akan diberikan Aprijal. Masih Aprijal masih sendirian. Aprijal angkat bola dia sendirian yang mencoba langsung melihat ada ruang celah dan Hamid hampir mencoba lagi. Hamid berikan umpannya, diselesaikan Rafael. Gol, itu dia, kita saksikan gol yang sangat cantik. 1-2 umpan yang berjalan sangat begitu baik tadi dari pemain Garuda 741 yang tidak mampu. Rafael nomor punggung 12. Kita saksikan di sana seorang Rafael di mana tendangan yang bisa dikatakan juga hati-hati dari lini pertahanan tim Nankarsu ini, di mana serangan-serangan yang bisa dikatakan bertubi-tubi yang dilakukan Garuda 741 itu dia mampu merobek jala atau gawang saudara OO. Baik penonton, mungkin yang baru saja menyaksikan laga ini dia pertandingan yang cukup seru di partai dalam lanjutan 32 besar Garuda 741. Sementara kemenangan dengan 1-0 itu dia di papan skor yang lewat, di mana yang diselesaikan tadi proses terjadinya gol lewat Rafael cukup baik tadi melewati pemain-pemain belakang tendangannya sekaligus yang tidak mampu Oong penjaga gawang untuk menyelamatkan dari kebobolan menit awal ini. Baik 1-0 Garuda 741 sementara dalam kemenangan menit-menit babak yang pertama ini. Bagaimanakah dengan Nankarsu, waktu yang masih panjang? Bagaimanakah strategi yang diharapkan? Mungkin belum bisa memecah kebuntuan atau bisa memaksakan menyamakan kembali kedudukan tertinggal ini. Masih sangat disayangkan gagalnya dalam serangan. Ini dia kembali Garuda 741 melakukan tekanan lagi dari lini pertahanan yang melakukan 1-2 umpan kerjasama. Ada Dewanda mencoba berikan pada Hamid. Masih Hamid. Coba sendirian dialah sebagai gelandang pengatur serangan. Balik lagi bola. Ini dia Rafael yang sudah mencetak proses gol tadi. Kedua kalinya lagi-lagi kaki kiri Rafael melakukan shooting. Masih Rafael pindahkan bola 1-2 kerjasama. Ini dia balik lagi bola yang mencoba dari kanan. Ada Hamid. Masih Hamid mencari ruang tembak. Masih melenceng dalam tendangan Hamid tadi yang mencoba menciptakan ada ruang tembak. Shooting langsung masih gagal. Yang mencoba Tantan terlalu lama tadi memainkan bola, hampir saja ada pelanggaran sedikit dari Hobir terhadap satu pemain dia. Kita tahu ini dia yang sedikit kembali menutup ruang dan sekaligus membawa pelanggaran terhadap pemain nomor 9. Ada seorang Bujang hanya menghasilkan tendangan bebas Garuda 741. Sudah lakukan dia yang mencoba ke belakang lagi. Lebih tenang dia mengalirkan bola dari Dewanda. Masih Dewanda. Siapa akan diberikan Dewanda kepada Rafael? Masih Rafael sedikit maju lagi menegak. Ini dia membuka lagi ruang dalam kerjasama. Sayang kontrol bola yang tidak sempurna dari Bujang. Itu dia yang membuat gagalnya satu peluang Garuda 741. Baik penonton, itulah yang kita dapat saksikan bersama-sama menit yang sudah berjalan babak yang pertama. Pertandingan yang sangat seru tadi mulai menit awal, dua tim yang masih cukup baik dalam permainan. Saya diakhiri penyelesaian yang cukup baik juga dari tim Garuda 741 ini yang sekaligus membawa dalam kemenangan sementara dengan 1-0 keunggulan. Itu dia, dan lewat kaki Rafael proses terjadinya gol yang dibuat. Kita saksikan kembali yang mencoba, ini dia Nankarsu yang berbalik membawa ancaman, masih gagal dia. Serangan kembali dari kanan, masih belum bisa seorang pemain dari Nankarsu. Terjadi tekanan yang masih gagal. Ada Tantam, masih Tantam. Kita saksikan di sana peluang yang mencoba kembali. Oh, rupanya ada pelanggaran kembali di lini tengah. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Ada satu peluang yang gagalnya dari pemain Garuda 741 ini. Ini dia kembali masih menanti dalam tendangan bebas yang akan dilakukan dari Nankarsu. Peluang yang sangat berarti bagi Nankarsu. Ini dia ada sedikit dalam peluang karena diberikan hadiah tendangan bebas setelah Garuda 741 yang melakukan pelanggaran. Hati-hati Tantam, juga kita tahu bagaimana strateginya dalam tendangan bebas ini. Kita tunggu eksekutor dari seorang Tantam. Sudah lakukan, berikan umpan kepada Neni dan kepada tidak berjalan dengan lancar. Masih gagal tapi penjaga gawang. Kita saksikan itu dia Satrio
Masih dengan tenang lagi tuh bisa menyelamatkan gawangnya. Balik lagi dari pemain Nankatsu. 1-2 dalam kerjasama. Ada Hobir. Selamat lagi dengan seorang kapten di sana. Ada Prijal tadi berikan pada Hamed. Masih Hamed pindahkan bola dia kepada rekannya. Ini dia nomor 19 yang mencoba di sana dengan seorang flow. Sayang belum bisa kembali untuk sedikit mengontrol bola yang sedikit keras tadi yang mengalir keluar sekaligus meninggalkan lapangan permainan. Tendangan ke dalam. Ada tantangan bukan untuk mengejar. Sangat disayangkan. Karena kerasnya kembali aliran bola dalam serangan yang dilakukan itu yang membuat gagalnya kembali peluang-peluang dari tim Nankatsu ini. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Balik lagi bola, kita saksikan kapten di sana yang mencoba dari sisi kiri pindah ke tengah pada Hamed. Hati-hati, jangan sampai kembali konsentrasi pemain-pemain dari tim Nankatsu ini. Ini dia kembali tekanannya, masih ada Hobir, penyelamat dari lini pertahanan. Lagi-lagi coba melakukan serangan pemain 741. Ini dia dari Garuda dengan seorang Hamed, masih Hamed, otak-atik bola untuk melewati pemain-pemain belakang dari tim Nankatsu. Mencoba di sana, masih bisa bertahan dengan satu pemain yang kita tahu. Masih dengan tenang kita saksikan bola dapat diselamatkan oleh pemain belakang. Ini dia kembali tekanan dilakukan tadi Akbar yang mampu kembali memotong sebuah peluang dari Garuda 741. Ada Neni, masih Neni. Nankatsu yang mencoba kembali mengalirkan dalam serangan. Ini dia mencoba lebih cepat memecahkan dari kebuntuan yang terjadi. Apakah bisa dengan Neni? Belum bisa melewati pemain Garuda 741 sangat baik di sana. Lagi-lagi tekanan dari seorang Hamed. Masih Hamed memberikan umpan pada Aprijal. Ada peluang, hati-hati lagi masih Garuda. Mencoba Aprijal lagi. Shooting langsung. Masih melenceng. Ancaman masih terjadi. Itu dia yang dilakukan oleh pemain Garuda 741. Apa yang perlu dilakukan kembali untuk bisa mengawal dari serangan-serangan yang sangat-sangat bertubi-tubi bisa dikatakan mulai menit awal dari Garuda 741. Untuk saja ada kesalahan, mungkin sedikit lupa dia, tidak melihat kembali garis gawang di sana. Kartu kuning itu yang terjadi. Ada spontan tangannya karena dia sudah keluar dari kotak terlarang. Itu dia garis gawang. Tidak boleh terjadi kesalahan dari penjaga gawang. Dia spontan dengan tangannya tadi untuk bisa menyelamatkan, menjadikan pelanggaran. Penjaga gawang. Kita saksikan bahasa kampungnya latah nih. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Ini dia satu peluang yang mencoba kembali dari tim Garuda 741. Tendangan bebas. Masih gagal kedua kalinya. Masih bisa bertahan. Mencoba ketiga kalinya ya. Selesaikan sangat kurang sempurna. Itu dia yang bola membawa melambung di atas awan. Gagal Garuda untuk bisa menambah, memperbesar dalam keunggulan. Masih gagal, hanya menghasilkan kembali. Ini dia satu pelanggaran yang terjadi dari Garuda. Bagaimanakah dengan pemain Nankatsu yang masih tertahan dengan kosong? Ini dia di papan skor. Mampukah lebih cepat? Menit yang masih berjalan cukup panjang. Buat kembalinya strategi harus bisa. Hati-hati terjadi kesalahan. Kehilangan momentum kembali pemain dari Nankatsu ini. Berbahaya. Ada satu peluang kembali Garuda yang mencoba dari kesalahan pemain Nankatsu. Ini dia serangan dilakukan Aprijal. Tapi dengan tenang lagi penjaga gawang untuk bisa menyelamatkan yang tidak mau ada kebobolan lagi kedua kalinya. Ini dia kembali tekanan yang mencoba di sana. Dalam satu serangan dari Garuda 741. Inilah dia kita saksikan satu peluang yang mencoba terus melakukan tekanan-tekanan. Masih menanti peluang kembali dari Aprijal. Masih Aprijal terus diawasi dan terjadi hampir saja. Kita saksikan kesalahan kembali yang dilakukan pemain belakang dari Nankatsu. Hampir saja di mana mencoba Garuda 741. Untung saja penjaga gawang yang sedikit mampu mempressing tadi bola. Peluang lagi dari Garuda terus melakukan menghujani sebuah serangan di lini pertahanan dari tim. Ini dia Nankatsu, hati-hati. Kita saksikan masih menanti lagi, hanya kita dapat saksikan siang menit ini hanya separuh lapangan yang dapat dilakukan. Kandas lagi-lagi. Itu dia yang terjadi dari Nankatsu. Mencoba sedikit keluar menekan Nankatsu dari sisi kiri, duel bola udara tadi.
masih dapat diselamatkan. Garuda 741 menekan lagi dengan Denada. Ini dia, kita saksikan satu peluang yang mencoba Dewanda, tapi sayang Dewanda itu dia yang masih gagal untuk bisa memberikan kepada satu pemainnya, kapten tim Aprijal, bola yang sedikit keras tadi sekaligus meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah lakukan kembali mencoba langsung dari pemain. Ini dia Nankatsu, terlalu cepat juga bola tadi, terlalu jauh umpan yang diberikan sehingga gagalnya dalam peluang dari Nankatsu. Baiklah penonton, itulah yang kita dapat saksikan menit yang sudah berjalan. Bisa kembali dikatakan menit-menit rawan yang sudah memasuki kembali di menit akhir babak yang pertama ini. Hati-hati kedua tim dalam pertandingan dan juga konsentrasi. Bagaimanakah dengan Nankatsu yang masih tertinggal tertahan dengan 1-0 ini untuk bisa kembali mengambil dalam selanya nanti untuk bisa sebelum jeda turun minum menyamakan harusnya kedudukan, atau kita tahu bagaimanakah hasil untuk bisa memenangkan dari salah satu yang tertinggal. Apakah satu tim Garuda 741 tetap mengawali pertandingan di babak yang pertama dalam kemenangan sementara, atau sebaliknya? Kita tunggu saja. Ini dia lagi-lagi tekanan yang dilakukan yang mencoba sayang masih kurang akurat dalam umpan kerjasama yang gagal kita saksikan dari pemain Garuda 741. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan di sana. Masih menanti dia sudah lakukan dalam sebuah servis bola mati, tendangan ke dalam. Ini dia mencoba kembali mengalirkan serangan umpan panjang. Masih dapat diselamatkan Satrio. Agak sedikit ragu-ragu tadi Satrio menjaga gawang Garuda, tapi dengan tenang lagi Garuda melakukan. Ini dia mengembangkan lagi permainan dengan 4 pemain depan yang mencoba potong saja bola oleh Hobir, mengejar yang sangat disayangkan lagi-lagi bola hanya tertahan dengan pemain Garuda ke belakang lagi yang mencoba ada Rafael. Sekaligus itulah salah satu pemain yang sudah mencetak gol dari kesalahan Garuda yang mencoba kembali dari tim Nankatsu memberikan satu ancaman. Ada Hobir di sana, tandas lagi ya, ada Tamtam. Sebagai ujung tombak kembali dalam posisi itu dia. Pelanggaran benar yang terjadi, pergantian sekaligus dan juga satu pemain Garuda yang harus lagi-lagi cedera di lapangan. Menggantikan kembali, ini dia pergantian dari tim Nankatsu, keluarnya Edi nomor punggung 3. Edi dari keluar sementara kembali di menit-menit yang sudah berjalan babak yang pertama. Digantikan Lana nomor punggung 7. Pergantian pemain yang dilakukan dari Nankatsu apakah cukup baik dari tim pelatih nantinya membawa kembali untuk bisa melakukan daya gedor? Itu dia, karena minimnya daya gedor di sana dan juga peluang-peluang yang kandasnya banyak sekali dalam kesalahan tim Nankatsu ini yang membuat kembali tim pelatih memberikan kembali satu pemain masuk lagi menggantikan satu pemain. Intinya itu dia yang coba dilakukan. Terus strategi yang diharapkan dari dua tim pelatih hanya menghasilkan tendangan bebas setelah kembali pelanggaran dilakukan Garuda 741. Ini dia masih menanti Tamtam sebagai eksekutor tendangan bebas. Sudah lakukan, masih bisa tertahan dengan Rafael. Ada Tamtam untuk merebut bola, masih gagal. Ada Neni ke belakang lagi, coba masih kandasnya dalam serangan dari Lana ini. Berbalik lagi tekanan yang dilakukan Garuda 741 yang mencoba dua pemain dilewati bola saja, belum bisa. Masih agak susah. Ada sedikit bola tadi liar yang kita saksikan di muka gawang yang belum bisa tertahan atau diambil dari satu peluang Garuda 741 ini. Ini dia tekanan kembali mencoba di sana. Masih terus melakukan apa yang diharapkan dari Garuda yang terus dikawal oleh pemain-pemain Nankatsu. Pindahkan bola ke depan, ya masih kandas lagi mencoba. Ini dia Aprijal, kapten tim dari Garuda 741. Sendirian dia coba berputar-putar di lapangan untuk bisa memberikan sedikit umpan kepada pemain yang lebih menguntungkan. Ini dia kandas dan gagalnya dari saudara Aprijal. Balik lagi Nankatsu, duel di sana Hobir dan juga saudara Han. Ini dia ada nomor punggung 19 Blue yang masih kandas di kaki pemain dari Nankatsu. Mencoba ada Hobir, pindahkan pada Tamtam. Masih Tamtam. Ya, sayang Lana, pemain dia baru masuk. Ada umpan memanjakan dari Tamtam, belum bisa diselesaikan. Itulah yang terjadi, masih cukup baik. Belum bisa dikatakan begitu sedikit menyerah satu tim ini, karena masih memberikan peluang ancaman juga, karena dia memiliki strategi dari tim pelatih cukup baik masuknya Lana ini. Di mana umpan memanjakan dari Tamtam yang belum bisa memberikan yang terbaik dari Lana ini. Berbalik kembali serangan yang Hobir tadi mencoba sedikit mempressing. Itu dia mengawal ketat sekali kepada Aprijal. Kita saksikan di sana hanya menghasilkan sepak pojok untuk Garuda 741. Baik saja bola, sangat benar, karena sedikit tadi bola beresiko terhadap penjaga gawang Oong. Ia tahu dan sekaligus peluit panjang
mengakhiri pertandingan babak yang pertama 1-0, sementara kemenangan Garuda 741 ini lewat seorang Rafael. Proses terjadinya gol tadi dari kaki Rafael, tendangan keras yang sekaligus merobek gawang OO. 1-0 itulah bagaimanakah dengan Nankatsu nantinya, tim yang masih membuntu di babak pertama. Tidak tahu, tidak terjadi. Itu dia kecemburuan sosial bisa dikatakan, karena diberikan kepada salah satu tim untuk mengocok di sana mengambil undiannya. Itu dia nantinya ada 2 tiket nomor seri. Apakah salah satu dari Anda yang akan mendapat? Baik, di mana yang pertama itu dia jatuh pada nomor 2, 4, 3, 4. Ini dia, masih kami cocokkan dulu di mana nomornya. Apabila cocok, nantinya hadiah hiburan salah satunya bisa Anda bawa pulang. Salah satu penonton dari Desa Pengambangan, kami ucapkan terima kasih. Inilah salah satu penonton yang senantiasa selalu menyaksikan laga-laga di Liga Tarkam, khususnya dimanapun sebagai tuan rumah. Walaupun hujan angin badai tetap dia hadir. Salah satu rekan penonton tercinta yang kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah mendapatkan hadiah hiburan dari sponsor kami. Semoga bermanfaat nantinya untuk di rumah. Baik, untuk hadiah yang kedua, ini dia jatuh pada nomor 9. Salah kamera. Mana ada 9? 2, 5, 8, 7, 2. Kita masih menanti dia, mungkin salah satu anggota Teddy yang hadir menyaksikan di tribun untuk salah satu tim kebanggaannya. Itu dia, apakah sama? Kami samakan dulu. 25, 8, 7, 2. Baik, salah satu penonton ini dia yang berada di tribun barat, mungkin dari anggota yang menyaksikan di mana. Inilah dia, mungkin salah satu penonton pecinta sepak bola yang masih berdomisili yang kita tahu dari Ternate. Inilah dia yang sudah langsung ke Jemberana menyaksikan Liga Tarkam, sekaligus beliau mendapatkan hadiah hiburan tepat di hari ini yang cukup baik. Kami juga tidak mampu kembali memberikan apa yang akan diberikan, kami tidak membocorkan di sini. Hadiah besar itu dia dari sponsor kami Hino yang akan memberikan dia hadiah utama pada partai final nantinya. Mungkinkah salah satu dari Anda yang akan mendapatkan hadiah mobil? Mungkin kami juga tidak. Baik, sambil kita menanti, ini dia babak kedua kembali dilanjutkan antara Garuda 741 yang masih cukup baik di pertandingan babak yang pertama. Kemenangan sementara dengan 1-0 dan Nankatsu masih tertinggal dengan 1-0 ini. Bagaimanakah di papan skor kosong, mampukah Nankatsu untuk bisa berubah sekaligus menyamakan atau berubah keadaan yang memenangkan, atau sehingga akan segera dimulai. Ini dia babak yang kedua. Selamat menyaksikan. Baik penonton, itu dia peluit panjang yang sudah dibunyikan kembali babak yang kedua. Kita saksikan bersama-sama kembali. Ini dia partai yang sangat-sangat spektakuler dalam pertandingan di sore kali ini. Baik, masih kita menanti hanya menghasilkan tenaga dalam, dan sedikit kami informasikan lebih awal. Itu dia pertandingan untuk besok sore dalam pertandingan lanjutan 32 besar di Liga Tarkam Desa Banyu. Kembali lagi buat penonton, jangan sampai Anda lewatkan dan Anda saksikan kembali untuk pertandingan besok sore dalam lanjutan Liga Tarkam Desa Banyu di leg pertama untuk partai ke-32 besar antara Timur Tengah Junior yang akan menghadapi Putra Zeus Candikusuma, Putra Kampung Madura. Itulah sedikit kami garis bawahi dari Kampung Madura atau Blok M. Itu dia Putra Zeus yang akan bertandingnya untuk besok sore, melanjutkan di 32 besar yang akan menghadapi satu tim yang tidak kalah hebatnya, yaitu Timur Tengah Junior dari Kelurahan Loloan Timur. Baik, itulah sedikit informasi kepada penonton pecinta sepak bola. Jangan sampai Anda lewatkan di Liga Tarkam dalam lanjutan besok sore, khususnya di Desa Banyu Biru ini, di lapangan Puma yang akan bertanding di besok sore antara satu tim yang masih dalam perwakilan Kelurahan Loloan Timur, yaitu
Timur Tengah Junior yang akan menghadapi satu tim dari desa Candikusuma, yaitu Putra Zeus dari Kampung Madura. Itulah pertandingan-pertandingan besok, jangan sampai Anda lewatkan. Dan juga kita masih menanti dua tim yang masih bertanding cukup baik babak yang kedua ini. Masih harus berhati-hati lagi menit awal karena konsentrasi yang diharapkan. Jangan sampai terjadinya gagalnya dalam konsentrasi, maka kita tahu bagaimanakah tim-tim yang gagal untuk melanjutkan ke babak yang diinginkan. Banyak sekali di menit awal dan menit akhir sebagai kesalahan. Itu dia, maka dari itu kedua tim masih kami terus ingatkan, jangan sampai terjadi konsentrasi yang hilang. Ini dia kembali peluang yang coba diharapkan, mungkin di menit awal atau menit akhir bisa dikatakan menit-menit rawan. Disitulah tepatnya pemain yang masih harus mewaspadai, masih harus beradaptasi lagi. Itu yang diharapkan dengan konsentrasinya. Hanya menghasilkan tendangan bebas. Kembali satu peluang yang didapatkan dari Garuda 741. Ini dia sudah lakukan, yang mencoba masih tergagalkan dengan pagar hidup yang dibuat dari Nankatsu. Ada kita saksikan di sana nomor punggung 10 yang mencoba dari sebagai pagar hidup dari tim Nankatsu. Ini dia masih cukup baik Akbar tadi, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Hobe ke depan, ya peluang sangat disayangkan. Kapan lagi ada momentum yang sangat baik? Lagi-lagi Neni di babak pertama Neni gagal, di babak kedua lagi-lagi sebuah umpan memanjakan. Iya, maksud kami ini dia nomor punggung 7. Kita saksikan saudara Lana. Rupa-rupanya pemainnya baru masuk babak pertama tadi. Saudara Lana 2 kali sudah momentum yang didapatkan, belum bisa memecah kebuntuan dari satu tim. Dan tendangan sedikit melengkung yang dilepaskan Akbar, masih mampu diselamatkan Satrio menjaga gawang. Ini dia dari Garuda 741 yang berbalik kembali mencoba mengembangkan lagi permainannya dengan seorang. Ini dia nomor punggung 6. Kita saksikan ada Hamed mencoba langsung penjaga gawang Oong atau alias Tung Tung ini yang mencoba kembali merebahkan tubuhnya, menggetarkan gawang, tapi bola yang masih bisa diselamatkan kembali. Lagi-lagi ancaman bertubi-tubi kita saksikan, syuting yang mendarat di lini pertahanan. Ini dia lagi dari seorang Hamid, pindah bola Tung Tung masih sangat baik sebagai penjaga gawang untuk babak yang kedua. Ini dia saudara Oong alias saudara Tung Tung yang mencoba kembali menyelamatkan gawang yang kedua kalinya. Ada ancaman lagi yang sangat berhati-hati buat lini pertahanan dari tim Nankatsu. Hanya menghasilkan ke dalam. Kapankah satu tim yang harus bisa keluar dari tekanan? Ini dia masih tertekan. Kita saksikan di sana masih peluang yang coba diharapkan kembali dari tim Garuda 741. Berbalik kali ini ancamannya mencoba dengan tantang. Dua di sana. Momentum yang hilang, lebih cepat kehilangan bola. Berbahaya juga. Apa yang terjadi kita saksikan dari Dewanda yang gagal kontrol bola yang membuat tidak sempurna. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Tamtam. Ini dia peluang yang mencoba di sana. Masih Tamtam. Otak-atik bola akan diberikan. Tidak mampu. Masih belum bisa. Agak susah Tamtam. Berbalik kali ini mencoba ancaman dari Garuda 741 dengan satu spekulasi mencoba di sana peluang Tamtum atau Oong. Itu dia saudara Oong alias Tung Tung tadi yang mencoba kembali ketiga kalinya kami catat menyelamatkan gawang. Untuk babak yang kedua sangat baik menjaga gawang yang berani kembali. Kita saksikan di sana dengan kerja keras yang cukup baik. Ini dia kembali selamat gawang di babak kedua ini. Sebuah tekanan lagi-lagi dari Garuda. Miskomunikasi terjadi. Kehilangan lagi-lagi apa yang diharapkan. Dia mencoba lepas bola. Benar, kita tahu di sana apa yang terjadi, ada dorongan benar. Dan juga di mana kita saksikan reporter kami yang mengambil gambar melihat ada dorongan yang kami lihat dari ruang studio kami. Benar, kita saksikan ada dorongan sedikit satu pemain dari tim mau tidak mau. Itu dia yang harus berani mengambil resiko. Karena apabila dilewati dengan satu pemain yang sudah berlari sendirian dengan skill individunya hanya berhadapan dengan penjaga gawang Satrio, harus kembali mengambil keputusan yang beresiko. Ini dia tendangan bebas yang diberikan. Tendangan bebas bagaimana dengan Nankatsu mampukah dari sebuah blok ini menyamakan? Belum, sudah melewati, tapi sayang masih
mengenai siapakah kami juga tidak dapat memantau karena sedikit jauh layar kamera kami mengambil gambar tadi. Apakah mengenai tiang gawang tiang? Benar, langsung saja tantang, masih sedikit pijit kepalanya tadi. Itu dia, kita tidak tahu bagaimana tendangannya yang menyentuh tiang lagi. Gagalnya tantang, balik lagi bola, kita saksikan di sana. Peluangnya sangat baik ya, masih dicoba. Ini dia dari tim Garuda 741 dengan seorang Hamid, masih Hamid kuasaan bola yang dicuri oleh Neni. Bisa yang bola kembali keluar meninggalkan lapangan permainan. Harus berhati-hati kembali di babak yang kedua yang kita tahu bagaimana serangan yang dilakukan yang sangat berarti dari tim Nankam Sudadi. Hampir saja membuahkan hasil maksimal untuk bisa menyamakan. Ini dia lagi tekan yang mencoba, ada Tamtam, masih Tamtam tarik mundur bola, berbahaya. Neni Tamtam tidak ada pemain yang berani sedikit merangsek, sedikit masuk tadi. Apa yang terjadi apabila sedikit posisi maju, mungkin itu dia hasilnya lebih baik lagi karena ada bola yang lepas dari pengawalan pemain belakang. Hati-hati Garuda 741, konsentrasi di babak kedua banyak sedikit dalam kesalahan. Itu dia yang terjadi untuk babak yang kedua. Kembali tekanan yang dilakukan, serunya dalam pertandingan belum bisa dikatakan aman dan nyaman Garuda 741 karena pemain Nankatsu kembali memberikan ancaman ketiga kalinya di gawang Satrio. Masih mampu diselamatkan. Lagi-lagi bola dalam serangan. Ini dia, hati-hati Hamid yang bekerja keras sebagai gelandang di sana memberikan umpan kerjasama dan juga posisi bisa berpindah-pindah. Hamid ini dia kembali diselamatkan oleh Hobir ke depan, mencoba kembali. Ada serangan Afrizal, masih Afrizal Garuda 741 mencoba mengalirkan bola. Kontrol yang hati-hati lagi. Jangan sampai terjadi kesalahan. Itu dia mencoba mengembangkan permainan, memindahkan dalam aluran serangan. Ini dia dari sisi kiri pindah ke tengah lagi, kandas dan gagal. Kita saksikan peluang Tamtam masih mampu selamatkan. Ini dia Dewanda yang mencoba merebut bola, ada Neni di sana. Kita saksikan kembali, masih menantinya satu peluang yang mencoba langsung dari serangan-serangan pemain Garuda. Jangan sampai terpancing, jangan ada terpancing emosi, tetap tenang di lapangan. Jangan sampai memancing emosi di lapangan, tetap tenang. Apapun hasilnya biarkan seorang Bapak wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Pergantian pemain, dua pemain sekaligus. Yang satu dari satu tim yaitu Nankatsu yang mencoba Nani tarik keluar 22. Masuk seorang Kadapi nomor punggung 8 dan juga Garuda 741 menggantikan pemainnya. Bujang nomor punggung 9 digantikan Keon nomor punggung 17. Masuk masing-masing pemain di bangku cadangan kembali memberikan penyegaran tim pelatih. Itu dia yang mencoba sangat baik, kita saksikan untuk bisa memberikan penyegaran lagi karena satu tim yang masih membutuh serangan dan juga yang satu masih harus mewaspadai serangan tim lawan yang terus juga ya tidak henti-hentinya mampu mengimbangi dalam permainan. Ini dia di babak kedua Nankatsu khususnya. Bagaimanakah dari tim yang satu ini masih kemenangan sementara 1-0 belum bisa dikatakan aman dan nyaman nantinya. Masuknya Kadapi yang membuat kembali ancaman di sana, berbahaya Nankatsu. Ini dia masih agak terlalu lama bisa dikatakan juga karena posisi tadi lebih cepat pemain-pemain dari tim. Ini dia Garuda 741 kembali melakukan itu dia pressing atau kawalan, hanya menghasilkan tendangan sepak pojok, masih bisa digarukan kor. Ini dia salah satu pemain kelahiran Kota Papua yang mencoba kembali masuknya untuk babak yang kedua, masih gagal lagi. Serangan berbalik kembali kita saksikan, berbahaya, belum bisa melewati saudara Dewanda. Itu dia sangat baik sebagai palang pintu pertahanan Garuda. Masih bola dikuasai dengan saudara Lana, tidak akan pada Kadapi. Karena posisi itu dia sangat terpressing ketat lagi, hanya menghasilkan tendangan penjurus saja. Sepak pojok kita saksikan, masih menanti dia, masih menanti kembali satu-satu pemain yang akan melakukan sepak pojok. Sudah lakukan, angkat bola, masih gagal dan mencoba tendangan keras, bertubi dan sekaligus pergantian pemain dari tim Nankatsu. Akbar nomor punggung 10. Apa yang terjadi dari tim pelatih? Ini dia Akbar tarik keluar, masuk saudara Ubu. Apa yang terjadi dari tim pelatih? Kami juga tidak tahu. Akbar padahal kita tahu syuting, inilah pemain pengunci
pemain kunci yang seluruhnya penonton sedikit kecewa karena dia tahu Akbar pemain kunci di lapangan. Oh, ditarik keluar. Mungkinkah strategi kita tidak tahu dengan salah satu coach pelatih? Kita tunggu saja hasilnya. Ini dia kembali serangan yang sedikit menguntungkan, tidak ada Akbar, berbahaya nantinya karena Akbar kualitas di lapangan dan juga jam terbang baik juga tendangan-tendangannya. Itu yang diwaspadai oleh Garuda. Balik lagi bola, penguasaan kita saksikan berbahaya. Ya, ini dia kembali serangan dari kiri, mencoba di sana. Kita saksikan mengembangkan lagi permainan. Garuda mencoba. Ini dia menekan balik lagi yang akan melakukan sebuah hasil sepak pojok. Masih kita menanti di sana. Kita saksikan hampir saja kembali membuat ancaman. Masih menanti dalam sepak pojok. Sebuah peluang kembali, ada cover, jebret, hampir lagi. Kita saksikan terus melakukan serangan-serangan pemain Garuda 741. Berbahaya kali ini pemain-pemain dari tim Nankatsu. Ini dia satu peluang yang mencoba di sana dari Garuda 741. Sebuah peluangnya mencoba berikan Brako. Ini dia ada Hamed, masih Hamed pindahkan bola, sangat nyaman dia bermain di lapangan. Mencoba dari Garuda, berbahaya, lagi-lagi tekanan, mencoba untuk bisa melewati apa yang terjadi dengan pemain yang baru masuk yang belum bisa memberikan sentuhan bola. Sangat nyaman buat Tamtam. Ini dia yang terjadi, duel yang pelanggaran. Itu dia terjadi, membuat pelanggaran kembali dari saudara Afrija terhadap Tamtam. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Kita saksikan kali ini satu peluang yang sangat berarti bagi tim Nankatsu. Masih kita menanti di sana. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Masih menunggunya satu peluang ini. Apa yang terjadi juga kita tahu. Sedikit kecewa seluruh penonton melihat satu pemain yang sangat harus diwaspadai tadi. Yang kita tahu itu dia saudara Akbar. Bagaimanakah tim pelatih juga mampu memberikan strategi mungkin yang lebih baik daripada kita? Itu dia yang masih menunggu hasilnya. Ini dia sudah lakukan, masih mengenai satu pemain, masih menanti kembali dalam sepak pojok. Ini dia satu peluang yang mencoba, masih gagal. Serangan berbalik lagi, mencoba di sana, lepas bola dan dikawal lagi dengan satu pemain dari tim Garuda. Berbahaya, berbahaya. Satu peluang yang mencoba memberikan ancaman, masih mampu digagalkan oleh pemain Nankatsu. 1-0 belum bisa dikatakan aman. Di mana Nankatsu masih memberikan tekanan lagi. Dapat digagalkan Garuda, ada Kawar. Mencoba dari tengah lagi sebuah tekanan. Ada Hobir. Memberikan umpan ke depan langsung. Masih selamat di lini pertahanan. Ada Dewanda yang mencoba berikan pada Hamid. Garuda 741 mengalirkan serangan lagi. Mencoba dari lini tengah dengan seorang Hamid. Hamid pindahkan bola kepada rekannya Afrijal. Dorong saja sedikit dia memberikan kepada Kawar. Ini dia kembali serangan, ada blow. Berbahaya. Peluang yang mencoba. Bagaimanakah Garuda 741 memainkan bola dengan seorang Kawar. Masih agak susah. Masih agak susah karena rapatnya juga kita tahu permainan yang dilakukan dari tim pelatih. Ini dia kita saksikan dari lini pertahanan. Hanya menghasilkan sepak pojok dari saudara Kawar yang akan mengambil ancang-ancang. Sudah lakukan. Bola masih tertahan dengan pemain 1-2 kerjasama yang kita saksikan di sana dari pemain Garuda. Ini dia masih menanti nomor punggung 19 yang mengalirkan serangan lagi, pindahkan ke kanan, dia berikan pada satu rekan Hamed. Masih Hamed mencari ruang, berikan pada Rafael. Mencoba tendangan yang masih bisa diblocking tadi oleh pemain dari pemain Nankatsu. Ini dia terus dikurung oleh pemain Garuda 741. Lagi-lagi serangan di sana, harus berhati-hati. Nankatsu berbahaya. Ini dia kembali mencoba berikan ruang kepada pemain Nankatsu. Berbalik kali ini ancaman Nankatsu, hanya kehilangan bola lagi. Masih gagal kita saksikan Nankatsu untuk melakukan tekanan. Kandasnya dalam serangan. Ini dia membuat kembali. Ada Gawon, pindah bola. Pergantian pemain Garuda 741 di mana Flow nomor punggung 19 kali ini sementara ditarik keluar lagi, digantikan oleh Debo Salosa nomor punggung 7. Baik, inilah mungkin salah satu, mungkin ada ikatan persaudaraan atau darah yang masih bersatu dengan Salosa atau Kapuas Salosa. Kita tahu ini dia Debu Salosa masuk. Mungkinkah adik ipar ataukah dari salah satu sepupu Boas Salosa yang masuk lagi. Debu Salosa, bagaimana dengan permainannya? Ini dia masih kita menanti untuk menit-menit yang berjalan di babak kedua dari Garuda 741.
Ini dia satu peluang. Ya, duel terjadi yang mencoba dapat diselamatkan oleh Afrizal. Bola yang keluar meninggalkan lapang permainan, hanya menghasilkan tendangan sepak pojok. Masih kita menanti di sana satu tim yang masih harus bisa mendapatkan. Ini dia salah ruang dan menyamakan. Hati-hati bersaja bola yang membuat jantung pelatih der tadi. Ada bau terlalu tinggi. Saudara Hobet tadi mengambil bola udara. Masih hati-hati dengan sebuah pelanggaran yang terjadi. Hanya menghasilkan tendangan harus diulang karena bola masih berjalan tadi. Harus didiamkan lagi dalam aturan tendangan bebas. Kita saksikan di sana. Ini dia sudah lakukan dari Garuda 741 memberikan umpan kembali dalam ruang kerjasama. Ada Kewor melenceng, masih off target. Dimanakah tendangan yang masih sedikit kecewa dia. Mengenai satu pemain hampir saja kesalahan terjadi. Lagi-lagi tekanan. Ini dia berbahaya Kewor. Sangat cantik dia untuk bisa melewati pemain-pemain belakangan kartu. Berbahaya ada Hamed pindahkan bola dengan satu pemain. Ini dia Debu ke belakang kepada Afrizal. Afrizal pindah ke kanan. Kewor belum bisa Kewor dan penjaga gawang hampir saja ada mau kembali membuat kesalahan. Kita saksikan di mana bola hampir tercuri lagi. Ada sedikit blunder yang dilakukan di lini pertahanan, hampir membuat kesalahan dari satu tim, yaitu Nankatsu. Masih gagal menit perjalanan. Nankatsu harus bisa kembali menyamakan dengan hasil 1-0 sementara. Ini dia hati-hati juga dari Garuda 741. 1-0 belum bisa dikatakan dengan aman dan nyaman karena satu tim yang terus melakukan juga dalam serangan-serangan yang mengimbangi dalam permainan untuk bisa mengambil 16 besar. Ini dia kembali dalam kanan yang mencoba Garuda 741 mengalirkan serangannya, berbahaya ke kanan pada Kewo. Masih Kewo dan Debu tidak percaya. Ini dia bola belum lewat oleh Oong. Bola masih sangat santai penjaga gawang. Lagi-lagi ancaman. Hati-hati, untung saja masih ada keberuntungan buat penjaga gawang. Bola yang belum pelurnya lepas tadi masih tepat di jangkauan. Kita saksikan itu dia bola masih sedikit bisa. Iya, ada kembali tepisan bola dari penjaga gawang untuk menyelamatkan sekian kalinya. Itulah mungkin bisa dikatakan sebagai pahlawan penjaga gawang. Saudara Oong ini berapa kali yang kami catat di studio kami. Saudara Oong penyelamatan yang sangat gemilang tadi kita saksikan. Gawang yang terus terancam oleh pemain-pemain dari tim Garuda. Ini dia lagi-lagi sebuah tekanan yang berbahaya. Oong belum tepat. Saudara Debu memberikan ancaman yang masih melenceng. Masih selamat gawang Oong untuk babak kedua. Ini dia kembali yang berbalik memberikan sebuah serangan. 3 lawan 2, 4 lawan 2, berbahaya Oong. Akhirnya batas sudah sayap seorang Oong. Tidak mampu karena bertubi-tubi serangan yang dahsyat dilakukan oleh Garuda 741. Menggandakan kembali kedudukan. Siapapun sebagai penjaga gawang tidak mampu sudah karena berhadapan dengan 4 pemain di muka. Hanya penjaga gawang sendirian menghasilkan dan sekaligus menggandakan keunggulan Garuda 741 dengan 2-0. Itulah yang terjadi, kita saksikan penonton. Hasil-hasil dalam pertandingan di menit-menit babak yang kedua antara Garuda 741 diakhiri kembali dengan kegagalan pemain-pemain dari Nankatsu untuk bisa menjaga setelah 1-0 tadi. Hilang harapan, itu dia masih terjadi tekanan. Sayang. Oong sudah tidak ada, mungkin ada bayangan Oong saja di sana. Itu yang membuat gagalnya satu pemain untuk bisa memperbesar kembali kedudukan. Apa yang terjadi di muka gawang? Oong yang sudah lagi-lagi mati langkah. Sebuah tekanan ke Oong. Skill, itu dia permainan yang dilakukan Garuda 741. Kita tahu bagaimanakah skill di lapangan yang dipertontonkan untuk bisa kembali memberikan ancaman berbahaya. Itu dia tidak mampu sudah seorang pemain Nankatsu mengimbangi lagi 3-0. Kita saksikan peluang dan memperbesar kedudukan Garuda 741. Bisa dikatakan sedikit satu napas melangkahkan satu kaki ke 16 besar. Hanya sekian menit yang berjalan. Apa
sangat baik pertandingan 1-0 tadi. Ternyata kembali lagi-lagi digandakan sekaligus dengan keunggulan lagi dengan 2 gol tadi dengan membawa 3-0 kemenangan sementara. Lagi-lagi tekanan sangat nyamannya satu pemain ini. Kita saksikan Garuda 741 melakukan lagi-lagi serangan di sana, skill-skill yang cukup baik itu dia yang dipertontonkan di lapangan dengan umpan-umpan yang begitu berbahaya. Peluang kembali yang dilakukan Garuda 741 terus coba membayang-bayangi pemain di sana. Kita saksikan lagi dalam tekanan Garuda 741. Ini dia yang mencoba, ada Hamed, masih Hamed pindah bola kepada rekannya Debo. Debo berikan pada umpan di sana. Ahmed membuat kembali ancaman sekaligus memperbesar gawang keunggulan dengan 4-0. Itulah yang dilakukan. Kita saksikan Ahmed kembali ikut juga membantu proses memberikan gol, memperbesar kedudukan dari tim Garuda 741. Apa yang terjadi? Kehilangan momentum pemain-pemain yang ada di sana. Mungkinkah salah satunya mungkin hilangnya Akbar yang membuat kecewa seluruhnya. Kita saksikan kali ini masih menanti. Ini dia dan pergantian pemain sekaligus 2 pemain kelahiran Putra Jayapura yang akan dimasukkan mencoba tim pelatih 15. Ada seorang Firman dan 05 Maxi menggantikan Abrizal dan juga Dewan ya. Itu dia Dewan dan tarik keluar dan Abrizal untuk kali ini digantikan. Ini dia dan juga satu tim yang terus kembali menggantikannya. Ini dia dari tim Nankarsu keluar nomor punggung 6 masuk nomor punggung 9. Nomor 6 kita saksikan yang ditarik keluar digantikan nomor punggung 9. Inilah yang kita dapat saksikan penonton di akhir-akhir pertandingan, di mana sekaligus Putra Papua coba diturunkan dari tim pelatih. 2 sekaligus kita saksikan untuk kembali menemani pertandingan di menit-menit akhir. Babak yang kedua untuk tim Garuda 741 masuknya 15. Yang kita tahu ini dia dari Pari-Pari. Kita masih menanti dia satu peluang kembali terus melakukan tekanan PS Garuda 741. Itu dia sedikit kecewa yang kita tahu pemain-pemain dari tim Nankarsu. Ada Hobir tadi yang membuang bola jauh sekali meninggalkan lapangan permainan karena sedikit kecewa dengan apa yang dilakukan mungkin dalam pertandingan babak yang kedua ini. Kehilangan pemain sangat mudah dilewati. Ada pelanggaran, ada gerakan sedikit tarikan yang terjadi yang membuat kembali pelanggaran. Lagi-lagi ancaman dari Nankarsu. Baik penonton, sekali lagi kami ingatkan dalam pertandingan besok sore jangan sampai Anda lewatkan pertandingan super seru kembali untuk 32 besar dalam lanjutan di Liga Tarkam Desa Banyu Biru, di mana kita tahu salah satu tim dari Kelurahan Loloan Timur yaitu Timur Tengah Junior yang akan menghadapi satu tim yaitu Putra Zeus dari Kampung Madura Candi Kusuma. Itulah dia pertandingan besok, jangan sampai Anda lewatkan, di mana Timur Tengah Junior yang akan berhadapan dengan Putra Zeus Kampung Madura Candi Kusuma. Apakah untuk kedua tim besok siapakah yang akan memenangkan kembali pertandingannya untuk meloloskan 16 besar? Kita bersama-sama untuk menyaksikan besok sore. Pertandingan sangat tenang, sedikit kecewa tapi tenang jaga gawang. Mungkin apabila bukan seorang Oong penjaga gawang, mungkin ratusan bola yang sudah merobek gawang dari Nankarsu ini karena serangan. Itu dia skill individu yang dipertontonkan oleh pemain-pemain dari PS Garuda. Kita saksikan Garuda 741. Itu dia kita saksikan penonton, umpan-umpan yang memanjakan, skill individu yang dipertontonkan di lapangan. Mencoba kembali, ada satu gerakan, pelanggaran, benar. Itu dia, ada sedikit tadi benturan kaki yang tidak ada bola dari PS Garuda TNI ini. Ini dia kembali mencoba dalam melakukan serangannya. Lagi-lagi 741 Garuda 741 dengan Hamed yang ikut juga membantu tadi proses memperbesar keunggulan. Kita saksikan gol yang membawa tadi yang keempat. Itu dia dari saudara Hamed. Ini dia, kita saksikan Hamed. Peluang yang masih bisa digagalkan. Mencoba di sana dengan tenang Abrizal yang mencoba sendiri. Maksud kami Rafael, masih Rafael kontrol bola, berikan ini dia pemain yang baru masuk Putra Papua, masih kandas oleh pemain Nankarsu. Kita bola kembali, ada kembali Ober dan Ober.
Tam-Tam dan Hober tadi mencoba memberikan kembali, memecah kebuntuan yang masih dengan bertelur di papan skor 4-0. Itu dia membuat kembali harus bisa memecah kebuntuannya. Mampukah salah satu tim ini, yaitu Nankatsu di 32 besar, hanya tertahan dengan 0 saja di papan skor. Apakah lebih cepat nantinya? Ada Tam-Tam mencoba di sana. Pelanggaran benar terjadi di mana jatuhnya Tam-Tam dibuat atau dilanggar oleh pemain dari tim Garuda 741. Ini dia satu peluang kembali yang mencoba di sana dalam melakukan tendangan bebas. Masih kita menanti, masih menunggu kembali satu peluangnya. Kita saksikan, ini dia nomor punggung 13 yang akan mengambil ancangan Tam-Tam sebagai sang eksekutor. Mampukah setelah tadi mengenai tiang gawang sudah lakukan dan lebih cepat kembali menutup peluang. Berbahaya, berbahaya, counter attack, serangan balik Garuda. Tam-Tam belum. Mabuk Ever, kita saksikan apa yang terjadi dengan penjaga gawang sedikit mabuk tadi dari tim Nankatsu. Berputar-putar bola di sana. Ini dia lagi serangan yang sangat-sangat berbahaya ke gawang Nankatsu dari pemain Garuda 741. Ini dia melakukannya, apakah dengan tubuhnya saja dia kasihan. Kita saksikan, itu dia kerja kerasnya penjaga gawang sehingga pasang badan sebagai penjaga gawang tadi. Ada sedikit kesakitan apa yang dipegangi oleh apa yang terjadi di sana setelah tendangan keras yang mengenai tadi alat pengopian. Itu yang membuat seorang memegangi terus. Ancaman lagi hati-hati. Kita saksikan, agak sedikit kecewa penjaga gawang ini yang dulunya membawa Bali United U17 yang bangkit untuk melakukan apa yang diharapkan dengan Liga 2, tapi sayang harus berpindah kembali yang membawa bendera di Liga Tarkam sebagai penjaga gawang. Itu dia yang membuat kembali habis-habisan sebagai penjaga gawang yang terus melakukan serangan bertubi-tubi dari Garuda 741 ini. Itu yang terjadi. Kali ini Hober mampukah memecah kebuntuan? Belum bisa, belum mampu dari permainan Nankatsu ini untuk merubah di papan skor tetap dengan 0 saja. Ya, Bor. Semangat. Dan mengakhiri pertandingan. Terima kasih buat Nankatsu dan juga salah satu penjaga gawangnya sebagai pahlawan. Ini dia yang mendapatkan sedikit tadi. Itu dia diberikan, kita saksikan ada sedikit saweran dari penonton karena penjaga gawang ini yang sangat baik. Salah satu pertahanan mungkin sudah diincar seluruhnya oleh tim pelatih yang menonton di sini buat untuk kembali di Liga Tarkam selanjutnya. Itulah dia penjaga gawang Satrio. Juga kami ucapkan terima kasih yang sudah berjabat tangan tadi dengan tim-tim yang sudah melakukan dalam pertandingan 32 bar. Selamat Garuda 741 yang melangsungkan kembali ke babak selanjutnya.